Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICI Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Pada ibadah minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus bersama, baik di ibadah online maupun di ibadah tatap muka di ICA. Kami mengundang saudara untuk berpartisipasi. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Selamat bergabung dengan kami dalam ibadah bahasa Indonesia online di hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan kita bisa melewati hari-hari Natal dalam bulan Desember ini dalam pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan mengajak kita semua akan membaca dalam Yohanes pasal 4. Ayat 1 sampai yang ke-45, saya mendorong kita semua yang ada di rumah untuk membaca teks ini, karena teks ini teks yang cukup panjang. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang berjumpa dengan Yesus. Tidak banyak memori dalam masa kecil saya yang terekam jelas dalam pikiran saya sampai saat ini. Tetapi salah satu ingatan yang paling berkesan sampai sekarang adalah ketika keluarga kami masih tinggal di Ambon. Pada saat itu kira-kira saya berusia 5 sampai 6 tahun. Ada satu periode di mana papa saya harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang cukup panjang selama beberapa minggu. Kemudian dia kembali ke rumah dan pergi lagi karena harus bekerja di luar kota. Ketika papa meninggalkan kami dalam jangka waktu yang cukup panjang, berita kepulangannya menjadi satu berita yang begitu istimewa bagi kami. Ibuku biasanya beberapa minggu sebelum kepulangan papa pasti akan mengajakku ke Telkom. Di sana ada semacam telepon koin pada zaman itu untuk menelpon ayahku, menanyakan kabarnya dan kapan hari kepulangannya. Biasanya kadang saat saya ke sekolah saking rindunya saya akan kepulangan papa, kadang-kadang saya suka singgah di Telkom di tempat telepon koin itu, mengangkat gagangnya dan memencet nomor-nomor yang ada di sana secara acak. Dan saya kadang suka ngomong, "Papa cepat pulang ya." Saya tidak mengerti pada saat itu. Hal yang paling berkesan justru adalah momen ketika menunggu papa pulang. Bila ibu menyampaikan bahwa papa akan tiba nanti malam, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak tidur sampai beliau tiba. Apabila papa akan pulang subuh, saya juga akan memaksakan diri untuk bangun di pagi hari. Dan saya selalu menatap dari jendela dari kamar saya yang kebetulan berhadapan langsung dengan halaman rumah.
ketika melihat papa saya turun dari mobil yang mengantarnya, sambil berjalan ke arah rumah dengan bersiul-siul, saya segera keluar berlari dan menyambutnya. Pada saat itu tidak ada sama sekali keinginan untuk menanyakan oleh-oleh, karena yang terutama adalah bertemu dengan papa yang kami kasihi. Momen perjumpaan itu begitu penting bagi kami. Demikian juga momen perjumpaan kita dengan Kristus. Itu adalah momen penting yang tidak terlupakan, bahkan akan mempengaruhi dan mengubah kehidupan kita sebagaimana yang dialami oleh wanita Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Biasanya orang-orang selalu datang kepada Tuhan dengan berbagai macam keinginan dan harapan untuk mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan mereka. Ada pergumulan, ada kebutuhan yang sedang kita gumuli, dan pergumulan serta kebutuhan itu mendorong untuk datang kepada Tuhan. Apalagi pada masa-masa sulit akibat pandemi ini. Namun saat kehidupan baik-baik saja, mungkin orang-orang merasa tidak ada sesuatu yang urgen atau penting, sesuatu yang membuat seseorang harus datang kepada Tuhan. Semua sudah tersedia, semua aman, terkendali. Dan sebagai manusia, kita datang kepada Tuhan untuk memperoleh sesuatu, itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Hal itu juga yang diajarkan oleh Yesus dalam sebagian pengajarannya. Namun, di mata Tuhan, apa kebutuhan terutama dari umat manusia? Kebutuhan utama dari kehidupan umat manusia adalah Kristus Sang Juru Selamat. Itulah kebutuhan terutama bagi manusia, dan untuk itulah Yesus datang bagi kita semua. Sebab tanpa Kristus, maka rasa bersalah akibat dosa dan penghukuman dari dosa akan menggerogoti kehidupan kita, membuat hidup kita tidak nyaman, penuh dengan rasa tertuduh sebagaimana yang dialami oleh wanita Samaria pada Yohanes pasal yang keempat. Kebutuhan hidup kita itu hanya ada di dalam Yesus, Sang Sumber Hidup. Yesus yang menawarkan air hidup, menunjukkan Dialah sumber dari kehidupan kita. Kehidupan kita tidak bersumber hanya kepada kekuatan dan kemampuan hidup kita, tetapi kehidupan kita bersumber kepada kasih Allah. Oleh sebab itu penting untuk datang kepada Yesus, Sang Sumber kehidupan. Yohanes pasal 4 ayat 4 mencatat, ia harus melintasi daerah Samaria. Hal ini sedang menegaskan bahwa Yesus tidak akan pernah dengan sengaja mengabaikan dan melupakan kita, siapapun kita. Tidak peduli apa latar belakang hidup kita, tidak peduli status sosial kita, dan seperti apa hidup yang sedang kita jalani. Hal inilah yang tercermin dari keharusannya melewati Samaria dan berjumpa dengan sang wanita Samaria di tengah teriknya matahari, hingga resiko sanksi sosial yang bisa saja ia terima. Sebab tidak ada kehidupan tanpa Kristus, Sang Air Hidup. Ada air, ada kehidupan. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Yang ada adalah kegersangan dan kematian. Bangsa Israel dipelihara Tuhan di padang gurun yang gersang, tanpa air. Namun mereka bisa hidup selama 40 tahun karena ada kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Di sini kehadiran Allah memberikan kehidupan, bahkan di tempat yang tidak menunjang kehidupan sekalipun.
Itu artinya adalah bukan soal tempat, bukan soal keadaan, namun keberadaan Tuhanlah sang kehidupan. Inilah yang menjadi landasan dari pesan Yesus kepada wanita Samaria ini. Namun di sini wanita Samaria ini memiliki kesalahan persepsi tentang air hidup yang sedang ditawarkan oleh Yesus. Pada awalnya ia sedang memikirkan air hidup hanya berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Tidak heran kalau di masa kini ada begitu banyak orang yang mungkin mengejar Yesus juga hanya untuk sekedar kebutuhan jasmani. Yang masih merasa miskin, pengen menjadi kaya, dan mencari Yesus seperti yang dijanjikan oleh orang-orang tertentu. Atau ada sebagian orang yang memutuskan untuk mencari Yesus demi pemenuhan kebutuhan jasmani lainnya. Saya sakit, saya pengen sembuh, jadi saya harus datang kepada Yesus. Dan sebagainya. Banyak orang dimulai dari zaman Yesus, kalau kita baca dalam Yohanes di situ, yang dicatat di mana masyarakat mereka saat itu datang kepada Yesus hanya karena mereka membutuhkan sesuatu. Ada di Yohanes mencatat mereka datang supaya mereka bisa dapat makan, dapat roti, dan tidak kelaparan lagi. Dan di teks ini sang wanita, saya butuh air dan saya tidak perlu lagi datang ke sini. Hingga masyarakat pada masa kini tergoda untuk mencari Yesus dengan membawa dan memegang berbagai checklist dan agendanya saja. Apakah dia akan memberikan materi yang saya inginkan? Apakah dia akan menyembuhkan saya? Apakah dia akan menjadi sumber penghasilan bagi saya? Dan hal-hal seperti ini yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel yang sedang berkerumun mencari dan mengejar Yesus. Termasuk persepsi awal sang wanita Samaria ketika mendengar tawaran air hidup yang sedang disampaikan oleh Yesus. Lalu Yesus menegurnya dan berkata, kata Yesus kepadanya dalam ayat yang ke-16, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Perkataan ini merupakan teguran langsung akan kebutuhan yang sesungguhnya dari sang wanita Samaria tersebut. Karena selama ini sang wanita Samaria itu hanya berfokus untuk dipuaskan akan kebutuhan secara jasmani yang bersifat sesaat, bahkan menjerumuskan kehidupannya ke dalam dosa. Teguran Yesus pada ayat yang ke-16 sedang menggiring pemahamannya akan kebutuhan keselamatan atas dosa-dosanya yang mengikat, membuat hatinya terluka, merasa bersalah, hingga dengan sengaja mengasingkan diri karena merasa malu. Kalau engkau mencari aku untuk dipuaskan kehidupan jasmanimu, maka sama seperti nenek moyangmu yang minum air dan mereka mati dalam dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, Yesus mengarahkan percakapan itu pada sesuatu yang bersifat spiritual. Kata Yesus kepadanya pada ayat yang ke-26, "Akulah dia, sang Mesias yang dijanjikan. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bagi Yesus, tawaran pemberian air hidup itu adalah sebuah ajakan, sebuah panggilan untuk bergerak bukan hanya untuk menikmati berkat keselamatan, tetapi juga mempunyai sebuah relasi dengan sang pemberi air hidup, sang kehidupan. Bukan hanya sekedar mencari sesuatu untuk kebutuhan duniawi yang sekarang, tetapi juga untuk memastikan nasib kehidupan dalam kekekalan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah sang Mesias, akulah
sang penyelamat, akulah sang kehidupan. Dalam ayat yang ke-26. Barang siapa minum air hidup, ia bersekutu dan menjadi satu dengan Kristus. Ini merupakan suatu perspektif yang berbeda. Orang-orang mencari Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya saja dan berhenti di situ. Yesus menegurnya. Yesus mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan jasmani seharusnya mengingatkan kita tentang Dia sang sumber kehidupan. Di mana kehidupan bukan hanya soal kehidupan di sini dan saat ini saja. Inilah yang kemudian membuat bangsa Israel gagal memahami kehadiran Allah yang hadir hanya untuk keperluan jasmani dan untuk kehidupan dunia mereka saja. Air kehidupan yang ditawarkan Yesus membuat hidup kita ditransformasikan, membuat hidup kita diubah oleh Kristus dan hidup dalam damai yang kekal. Hal inilah yang terjadi kepada wanita Samaria. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, wanita Samaria itu adalah seorang yang mengisolasikan dirinya karena belenggu dosa yang telah menghancurkan hidupnya. Dia hidup dalam luka, dia hidup dalam rasa bersalah. Namun setelah perjumpaan dengan Yesus pada ayat yang ke-28 dan seterusnya mencatat, hidupnya diubahkan dan dia menjadi saksi dari air hidup. Jangan abaikan Yesus sang air hidup. Berapa banyak mungkin di antara kita yang hanya menjalani kehidupan ini dengan satu ambisi tunggal. Saya harus segera dapat sesuatu yang disediakan dunia ini. Saya harus menikmatinya. Kalau saya sudah dapat dan saya puas, maka itu merupakan puncak dari kebahagiaan dan akhir dari kebahagiaan hidup saya di bumi ini. Tetapi Kristus selalu memanggil orang-orang untuk hidup melampaui level itu. Hidup yang mengalami transformasi karena Kristus. Hidup yang mengalami kasih dan pengorbanan Kristus dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Daripada sekedar keinginan diri sendiri. Daripada soal saya terpuaskan atau terpenuhi keinginanku. Yesus mengajak kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Kristus sang sumber hidup. Tawaran air hidup tidak bisa dipisahkan dari sang pemberi. Menerima air hidup berarti kita juga menerima Kristus sang pemberi air hidup. Tidak mudah untuk kita memahami kenapa ada orang-orang yang punya karir yang baik, namun meninggalkan semuanya untuk melayani Kristus di daerah tertentu yang terpencil. Atau mungkin juga kita tidak mudah untuk mengerti kenapa dia yang mempunyai akses untuk mendapatkan semuanya, melepaskan itu dan melayani Kristus. Walaupun dia bukan seorang pendeta, dia mungkin seorang bisnismen dan tidak menjadi pendeta tetapi dengan sengaja melayani Kristus di daerah tertentu yang jauh dari kenyamanan. Tidak mudah untuk memahami ketika kita memandang dari sudut pandang bahwa hidup ini adalah soal terpenuhinya keinginanku, terpenuhinya kebutuhanku, dan Kristus harus menjawab dan melayani setiap apa yang saya butuhkan. Tetapi menjadi indah untuk memahami kalau seorang bisa melihat kalau kebutuhan jasmaninya terpenuhi, kalau sebagian keinginannya mewujud nyata dan bersyukur, maka seluruh hidupnya ini layak dipersembahkan kepada Kristus, kepada Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Apa selama ini yang Anda kejar dalam hidupmu? Pemenuhan jasmani? Dan kapan kita akan merasa cukup? Tidak akan pernah ada rasa puas
tidak ada rasa cukup tanpa perjumpaan dengan Kristus sang hidup, sang sumber air hidup. Hal itulah yang terjadi kepada wanita Samaria yang dikatakan pada ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, air yang seharusnya dibawa dalam tempayannya ditinggal setelah menerima air hidup. Sesuatu hal yang penting dalam kehidupan jasmani, seketika itu juga tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup saat berjumpa dengan Kristus. Saat kita berjumpa dengan Yesus, prioritas kita akan berubah. Jika kita mengingat kembali kisah orang Majus dan gembala saat mereka berjumpa dengan Yesus yang lahir, dikatakan mereka bersukacita karenanya dan tidak ada yang lain. Dan seharusnya itulah yang terjadi atas hidup kita. Pandemi menjadi pukulan besar bagi kita semua. Pandemi menyadarkan kita bahwa apa yang kita punya, apa yang kita kumpulkan, tidak dapat memperpanjang kehidupan kita di bumi ini. Hal inilah yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Buat apa memiliki seisi dunia, tetapi kehilangan nyawa? Tidak ada artinya. Itu sebabnya Kristus menawarkan apa yang dunia tidak bisa berikan. Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani, Kristus menawarkan hidupnya. Yesus menawarkan dirinya sebagai air hidup yang memberi kehidupan kekal. Karena itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia. Dan Kristus bukan hanya mengatakannya, dia bukan hanya menawarkan air hidup, tetapi dengan hidupnya sendiri dia memberikan kehidupan kekal bagi Anda dan saya. Betapa bodohnya kita ketika kita tidak merespon dengan antusias apa yang Kristus bisa berikan yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Satu kali saya diundang dalam suatu acara pemakaman, dan ketika menghadiri pemakaman itu di tempat pemakaman, di situ saya melihat ada keluarga-keluarga yang lain juga yang hadir mengunjungi keluarga mereka yang telah pergi terlebih dahulu. Lalu muncul dalam benak saya, kehidupan di dalam dunia ini hanya akan berakhir di pemakaman. Karena itulah yang hanya bisa diberikan oleh dunia. Tetapi kehidupan tidak pernah dimaksudkan untuk berakhir hanya di situ. Yesus mengundang siapa saja untuk minum air hidup dan mengalami persekutuan dengannya, untuk mempunyai sebuah hidup yang bukan hanya hidup di bumi ini dan sekarang ini saja, melainkan juga kehidupan nanti dalam kekekalan bersama Dia. Di hadapan ketakutan setiap orang akan kematian, apa yang Kristus beritakan, apa yang Kristus tawarkan, harus kita beritakan juga kepada orang lain. Bahwa ada kasih, ada sukacita, ada pengampunan, dan kehidupan yang baru yang ditawarkan oleh Yesus, sang sumber air hidup itu. Kalau kita bisa dengan sukarela memberikan rekomendasi tempat makan tertentu yang enak, tempat makan yang nyaman, tempat yang bagus untuk kita foto dan kita pajang mungkin, atau tempat-tempat liburan yang layak untuk dikunjungi, setidaknya juga kehidupan kita akan mengingatkan orang lain
akan kehidupan di dalam Kristus dan apa yang sedang Dia sediakan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau mau datang, lahir untuk kami ya Tuhan. Terima kasih untuk air hidup yang kami terima di dalam Engkau. Terima kasih untuk persekutuan dalam Engkau ya Tuhan. Prioritas kami berubah setelah kami berjumpa dengan Engkau. Yang terpenting dalam kehidupan kami adalah hidup bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidak hanya berhenti di sini, tetapi kehidupan kami terus akan berlanjut bersama Engkau dalam persekutuan di rumah Bapa ya Tuhan. Pimpin hidup kami, kiranya dalam masa-masa sulit yang harus kami lalui, kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan sukacita dan kekuatan bagi kami untuk melaluinya ya Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan dengan firman-Mu dan kami bertumbuh dan kami tahu apa yang menjadi prioritas hidup kami setelah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu dan kiranya Engkau terus memimpin hidup kami ke masa depan ya Tuhan. Karena Engkaulah sang masa depan dari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.